Pada 2021, Jakarta pernah mendapat predikat kota terbaik dalam Sustainable Transport Award atau penghargaan transportasi berkelanjutan yang diadakan oleh Institute for Transportation and Development Policy. Jakarta telah memiliki sejumlah pilihan moda transportasi massal, mulai bus Transjakarta, KRL, MRT, LRT, hingga Jaklingko. Bukan hanya warga Jakarta yang menggunakannya, tetapi juga mereka yang berasal dari wilayah aglomerasi. Lebih cepat juga, terus secara waktu kan juga kita udah bisa perkirakan ya, jadi kita bisa manage waktu lah, kapan kita harus berangkat dan ekspektasi sampai kantor jam berapa udah bisa lebih ketakar lah dibanding kalau misalnya kita bawa kendaraan sendiri macet-macet di jalan. Paling 2 jam sampai ya, tapi kalau naik kendaraan pribadi belum macet, terus ya capeknya juga sih kalau bawa sendiri, tapi mendingan naik kereta gitu. Kalau dari biaya, kalau naik kereta lebih murah sih, kayak naik kereta kan cuma 4.000, terus MRT tuh 5.000 ya, 9.000, PP 18.000, kalau naik pribadi pasti jauh lebih mahal. Sayangnya, beragam moda transportasi publik ini tidak serta-merta membuat Jakarta bebas dari kemacetan. Jumlah penduduk Jakarta yang lebih dari 11 juta orang per Desember 2023 bisa melonjak hingga 15 juta orang pada jam-jam kerja pagi hingga sore hari. Angka ini jauh melebihi kapasitas angkutan umum yang tersedia. Kereta komuter atau KRL yang mempunyai daya tampung terbesar saja hanya mampu mengangkut sekitar 1 juta penumpang per hari. Sementara MRT dan LRT Jadetabek mengangkut sekitar 0,5 juta penumpang per hari. Memasuki pertengahan tahun 2024, Jakarta masih memiliki permasalahan transportasi yang belum kunjung terpecahkan. Meskipun penambahan fasilitas, perbaikan layanan pada sejumlah transportasi publik telah dilakukan, kepadatan kendaraan pada sejumlah ruas jalan di Jakarta masih kerap terjadi tanpa pandang waktu. Kendaraan pribadi lagi-lagi menjadi salah satu pemicu dari kemacetan. Yang jadi pertanyaan, apakah seluruh transportasi publik yang tersedia sudah optimal dalam menjangkau dan juga melayani masyarakat yang beraktivitas di Jakarta? Kalau aku biasanya kemana-mana itu naik motor, terutama kalau ke kantor ya pagi-pagi. Alasannya adalah karena memang transportasi umum kebetulan aksesnya cukup sulit dari rumah aku, jadi aku lebih prefer naik motor sih untuk kemana-mana juga. Sebenarnya ada kendaraan umum, tapi nggak menjangkau ke rumah gitu, jadi hitung-hitungannya jadi lebih mahal daripada bawa kendaraan pribadi gitu. Korlantas Polri mencatat, hingga 2022 lebih dari 3,7 juta mobil dan 17,3 juta sepeda motor lalu lalang di Jakarta. Pengamat tata kota menilai hal ini terjadi karena masih banyak daerah penyangga Jakarta yang belum terjangkau moda transportasi umum. Akibatnya, tak sedikit warga yang memutuskan untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau sekarang yang dibutuhkan itu adalah harus terintegrasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena angkutan umum itu kalau tidak terintegrasi dari sisi koordinasi antar moda, tidak terintegrasi dari sisi tarif, dia menjadi sulit dan mahal. Sebenarnya, jumlah pengguna transportasi umum sudah meningkat. Jumlah pengguna Transjakarta misalnya naik hampir 43% pada Maret tahun ini dibanding Maret 2023. Begitu juga jumlah rata-rata penumpang MRT yang naik dari 91.000 orang per hari pada tahun lalu menjadi 102.000 orang per hari pada tahun ini. Integrasi menjadi kunci untuk mengurangi dan mengurai kepadatan di kota yang tak lama lagi berusia 497 tahun ini. Jika moda transportasi umum dekat dan terjangkau, masyarakat bisa diajak untuk membatasi pemakaian kendaraan pribadi dan lebih banyak menggunakan transportasi umum. Clarissa Aradia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.